YouTube Bimbel Chief. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Nah, apa sih itu listrik statis? Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik pada suatu benda dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Nah, kan berdasarkan namanya statis. Statis itu kan tetap atau tidak berubah. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa listrik statis merupakan gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan pada benda. Nah, contoh gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada petir, peristiwa terjadinya petir. Terus pada saat kalian menggesekkan balon di rambut kalian, nah lama-kelamaan rambut kalian akan ikut menempel di balon. Dan pada saat kalian menggesekkan atau menggosokkan penggaris di kain wol, kemudian penggaris tersebut kalian dekatkan pada potongan kertas, nanti potongan kertas tersebut akan menempel di penggaris. Sedangkan kalau kalian tidak menggosokkan penggaris terlebih dahulu ke kain wol, maka potongan kertas tidak akan menempel ke penggaris. Seperti itu. Nah, kan tadi sebelumnya salah satu pengertian listrik statis ialah gejala kelistrikan yang muncul karena ketidakseimbangan muatan. Kalau kita berbicara tentang muatan, maka kita akan berbicara tentang yang namanya konsep atom. Atom sendiri merupakan bagian terkecil dari suatu zat atau materi. Nah, atom terdiri dari bagian-bagiannya lagi. Jadi, atom terdiri dari beberapa bagian. Yang bulatan warna hijau di dalam itu yang terdapat di inti itu namanya adalah proton. Proton merupakan pembawa muatan positif. Kemudian yang muatan warna biru itu namanya neutron. Neutron itu muatannya netral. Dan yang warna merah-merah ini yang berputar itu namanya adalah elektron yang merupakan pembawa muatan negatif. Proton dan neutron terletak di dalam inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas muatan pada benda. Nah, tentu saja kan benda-benda yang ada di sekitar kita itu bisa bermuatan kalau kita memberi muatan pada benda tersebut. Nah, muatan pada benda terbagi atas 3. Yang pertama, kalian lihat pada gambar di video. Sekarang kalian lihat, jumlah muatan positifnya ada 5 dan jumlah muatan negatifnya juga ada 5. Karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, maka benda tersebut bermuatan netral. Atau bisa dibilang jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kenapa? Karena proton pembawa sifat positif dan elektron pembawa sifat negatif atau pembawa muatan negatif dan proton pembawa muatan positif. Kemudian gambar kedua, kalian perhatikan. Muatan positifnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan muatan negatifnya itu ada 7. Nah, berarti muatan negatifnya yang lebih banyak dong. Berarti benda ini bermuatan negatif. Kenapa? Karena jumlah protonnya lebih sedikit dari jumlah elektron. Atau kalian juga boleh mengatakan jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Ingat, elektron itu yang membawa muatan negatif. Makanya bendanya bermuatan negatif karena elektronnya yang lebih banyak. Terakhir, kalian perhatikan, yang ini muatan positifnya yang lebih banyak daripada muatan negatifnya. Maka benda tersebut bermuatan positif. Atau jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atau kebalikannya, jumlah elektron lebih sedikit daripada jumlah proton. Oke guys, di listrik statis juga ada yang namanya hukum Coulomb. Bunyi dari hukum Coulomb adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Jadi, berdasarkan hukum Coulomb, gaya listrik pada dua benda semakin besar jika muatan listrik keduanya semakin besar atau jarak keduanya semakin kecil. Sedangkan gaya listrik pada dua benda semakin kecil jika muatan listriknya semakin kecil atau jarak keduanya semakin besar. Nah, untuk menghitung hukum Coulomb ada rumusnya. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1
kali Q2 per R pangkat 2, di mana F itu adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton atau N besar, Q itu adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom atau disimbolkan C besar, R itu adalah jarak, satuannya adalah meter, dan K itu adalah tetapan atau konstanta, di mana nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, tanpa berlama-lama guys, kita akan mengerjakan latihan soal mengenai hukum kolom supaya kalian memahami bagaimana cara mengaplikasikan rumusnya. Soalnya adalah dua buah muatan masing-masing minus 2 kali 10 pangkat minus 4 kolom dan plus 2,2 kali 10 pangkat minus 4 kolom terpisah pada jarak 2 cm. Maka gaya kolom antara kedua muatan itu adalah, berarti kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal berarti adalah Q1-nya sama dengan minus 2 dikali 10 pangkat minus 4 kolom dan Q2-nya adalah positif 2,2 dikali 10 pangkat minus 4 kolom. Kemudian diketahui jarak. Ingat jarak simbolnya adalah R. Berarti R-nya adalah 2 cm. Ingat, satuan dari jarak adalah meter, bukan cm. Berarti kita ubah ini menjadi 0,02 meter. Supaya gampang, kita ubah dia menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian, yang ditanyakan adalah gaya kolomnya, berarti F-nya. Oke, maka kita kasih masuk ke dalam rumus. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Masukkan masing-masing. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Q1-nya adalah minus 2 kali 10 pangkat minus 4 kolom dikali Q2-nya adalah positif 2,2 kali 10 pangkat minus 4 kolom per R-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Oke, kita selesaikan yang ada pernya dulu. Berarti ini 9 tetap ditulis, 9 kali 10 pangkat 9 Nm pangkat 2 per C pangkat 2. Nah, hasil yang di atas itu adalah minus 4,4 kali 10 pangkat minus 8 C pangkat 2 per yang di bawah adalah 4 dikali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Kita coret satuannya ini, kemudian ini juga kita coret, kemudian selesaikan. Berarti kita lanjut di sini ya. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali minus 4,4 kali 10 minus 8 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 4 itu hasilnya adalah minus 1,1 dikali 10 pangkat minus 4. Maka ini hasil akhirnya adalah minus 9,9 dikali 10 pangkat 5 Newton. Atau hasilnya adalah minus 990.000 Newton. Seperti itu guys. Soal selanjutnya, dua buah muatan masing-masing Q1 adalah 4 mikrokolom dan Q2 adalah 8 mikrokolom, terpisah sejauh 60 cm. Tentukan besar gaya yang terjadi antara dua buah muatan tersebut. Sama seperti soal sebelumnya. Tuliskan dulu yang diketahui. Yang diketahui berarti Q1-nya adalah 4 mikrokolom. Ingat, satuan dari Q adalah kolom, bukan mikrokolom. Berarti mikrokolom kita ubah ke kolom menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Kenapa? Karena 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Seperti itu. Kemudian Q2-nya adalah 8 mikrokolom, berarti ini kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian R-nya 60 cm, ingat R satuannya adalah meter, berarti ini kita ubah menjadi 0,6
meter. Yang ditanyakan itu adalah F-nya. Berarti kita kasih masuk di rumus F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2 dikali Q1-nya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom per 0,6 meter pangkat 2. Nah, ini berarti 9 kali 10 pangkat 9 NM pangkat 2 per C pangkat 2. Yang di atas itu hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat minus 12 C pangkat 2 per yang di bawah hasilnya adalah 0,36 meter pangkat 2. Berarti ini kita coret, kemudian ini kita coret. Nah, maka hasilnya kita tulis kembali 9 kali 10 pangkat 9 Newton dikali 32 kali 10 pangkat minus 12 dibagi 0,36, itu hasilnya adalah 8,9 dikali 10 pangkat minus 11. Maka hasil akhirnya adalah 0,801 Newton. Oke, sekian video tentang listrik statis. Sampai bertemu di video selanjutnya.